warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kata semangatnya lupa ya. Kita ulang lagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, Ibu lihat ini tempat duduknya masih nggak rapi ya, dan masih ada sampah berserakan. Jadi silakan dirapikan dulu dan dibuang sampahnya pada tempatnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita absen ya. Yang pertama, Radiatul Maghfirah hadir. Hadir, Bu. Fadila Rahma hadir. Hadir, Bu. Febi Nurul Azmi. Hadir, Bu. Akrama Ideal Putri. Hadir, Bu. Elma Rahma. Absen, Bu. Ada yang tahu dia kemana? Kata orang tuanya sakit. Kita doakan dia cepat sembuh ya. Amin. Baik, sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, Ibu sekarang akan mereview materi minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Fira. Ayat tentang menggapai ridha Allah, Bu. Ya, benar. Dalam ayat menggapai ridha Allah itu, siapa yang tahu ayatnya? Saya, Bu. Ya, Nurul. Surat Al-Lail ayat 1-7. Ya, bagus. Yang bikin hari ini siapa? Bila, Bu. Bila, tolong bantu Ibu pakai suapanya. Hari ini kita masuk kepada materi pembelajaran 4, yaitu tentang memperintah bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Sebelum kita masuk kepada sub-bab dari materi kita pada hari ini, kita harus mengetahui dulu apa tujuan indikator pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak Ibu catat, Ibu bacakan. Ibu. 3.4.1 menyebutkan pengertian hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Selanjutnya, 3.4.2 menjelaskan ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Selanjutnya, 3.4.3 menentukan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Selanjutnya, membandingkan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib
mutasil dan mad jaiz munfasil. Selanjutnya 3.4.5 menilai cara membaca hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Selanjutnya 3.4.6 mengoreksi hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Selanjutnya 4.4.1 mendemonstrasikan cara membaca hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Nah, itulah indikator pencapaian yang harus kita capai pada pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kita lanjut kepada subbab yang pertama, yaitu mad tabi'i. Ibu jelaskan ya, yang pertama, subbab yang pertama yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i secara bahasa berarti tambah. Sedangkan menurut ulama tajwid, mad tabi'i adalah memanjangkan huruf yang wajib dipanjangkan. Huruf mad itu ada 3, ada waw, ada ya, dan ada alif. Kemudian ada pun syarat huruf mad itu. Yang pertama, apabila waw jatuh setelah dhammah, apabila ya jatuh setelah kasrah, dan apabila alif jatuh setelah fathah. Nah, di sini kita lihat contohnya. Nah, sebelum kita lihat contoh, panjang bacaan huruf mad itu, panjang bacaannya yaitu 1 alif atau 2 harakat. Nah, sekarang kita masuk contoh. Di sini ada kalimat nuhiyat. Di sini terdapat waw yang jatuh setelah dhammah, ya sukun jatuh setelah kasrah, dan alif sukun jatuh setelah ha. Nah, ini Ibu kasih ada contoh selanjutnya. Siapa yang mampu menentukan mad tabi'i di dalamnya? Saya Bu. Ya, Fadila, silakan. Adanya ya sukun yang sebelumnya jatuh kasrah, ada waw sukun dan sebelumnya dhammah, dan ada alif dan sebelumnya fathah. Ya, benar apa yang dikatakan Dila tadi. Di sini ada ya sukun yang jatuh setelah kasrah, ada waw sukun yang jatuh setelah dhammah, dan ada alif sukun yang jatuh setelah fathah. Silakan adik-adik Ibu catat ini dulu dalam waktu 3 menit. Telah selesai semuanya? Sudah Bu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada subbab yang kedua. Sebelumnya ada yang bisa bantu Ibu menghapus papan tulis? Siapa yang bersedia? Ya, silakan ya. Iya ya semuanya. Judulnya jangan ditulis ya. Ya, terima kasih Dea. Nah, sekarang kita masuk kepada subbab yang kedua, yaitu mengenai mad wajib mutasil.
panjang. Wajib berarti harus. Mutasil artinya bersambung. Sekarang kita masuk kepada subbab yang kedua, yaitu mad wajib mutasil. Mad yang berarti panjang, wajib berarti harus, dan mutasil yang berarti bersambung. Jadi mad wajib mutasil ini adalah hukum bacaan yang apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharakat fathah, dhammah ataupun kasrah dalam satu kata yang bersambung. Sekarang kita masuk kepada contoh. Contoh yang pertama pada ayat wa wajadaka ilau fa'aghna. Di sana terdapat mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah yang berharakat kasrah. Ini dia. Ilau. Kemudian yang kedua, iza sama'un syaqqat. Di sana terdapat mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah yang berharakat dhamma. Contoh yang ketiga, faja'alahu ghutha'an ahwa. Di sana terdapat mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah yang berharakat fathah. Nah, sekarang kita coba bersama ya. Ibu bacakan awalnya, nanti Nana Ibu mengulang. Contoh yang pertama, wa wajadaka ilau fa'aghna. 1, 2, 3. Wa wajadaka ilau fa'aghna. Nah, di sana bacanya sepanjang 5 harakat. Nah, kemudian kita lanjut kepada contoh yang kedua. Iza sama'un syaqqat. Ayo kita ulang 1, 2, 3. Iza sama'un syaqqat. Nah, contoh yang ketiga. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Kita ulang 1, 2, 3. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Nah, silakan kepada anak semua untuk mencatat ya dalam buku. Jika ada yang diketahui, tanya ya. Gimana, udah selesai? So, kita lanjut kepada subbab yang ketiga. Adakah yang ingin membantu Ibu untuk yang ketiga tadinya? Ya, silakan Nurul.
Terima kasih Nurul. Sekarang kita masuk kepada sebab yang ketiga mengenai mad jaiz munfasil. Nah, sebab yang ketiga yaitu mad jaiz munfasil. Mad yang berarti panjang, jaiz yang berarti boleh, dan munfasil yang berarti terpisah atau di luar kata. Jadi, mad jaiz munfasil itu adalah apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata lain setelahnya, dan tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut. Nah, sekarang untuk panjangnya, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Nurul. Sama dengan mad sebelumnya, Bu. 2,5 alif atau 5 harakat, Bu. Ya, benar. Apa yang dikatakan Nurul tadi benar. Mad jaiz panjang, mad jaiz munfasil ini sama dengan mad wajib mutasil, yaitu 2,5 alif atau 5 harakat. Sekarang kita masuk kepada contoh. Contoh yang pertama, di mana di sini terdapat alif sebelumnya itu fathah. Jadi itu adalah mad asli, mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda atau terpisah. Maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian pada contoh yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan tanda mad jaiz munfasil di sana? Ayo, siapa yang mau? Nah, sekarang Ibu tunjuk ya. Fadila, di mana tanda yang menandakan bahwa itu adalah mad jaiz munfasil? Adanya waw sukun yang sebelumnya damah itu bertemu pada hamzah dalam kata yang berbeda. Ya, benar. Ini terdapat waw sukun sebelumnya berharkat damah, kemudian bertemu dengan alif atau hamzah pada kata yang berbeda atau terpisah. Kemudian kita masuk kepada contoh yang ketiga. Siapa yang bisa menjelaskan? Sama seperti dengan jawaban Fadila tadi mengenai di mana letak tanda mad jaiz munfasil ini. Nah, siapa? Silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Mira. Di sana terdapat ya sukun, sebelumnya ada huruf yang berharkat kasrah, lalu bertemu dengan hamzah yang terletak pada kata yang berbeda. Nah, benar. Di sini ada terdapat ya berharkat sukun, sebelumnya itu berharkat kasrah, bertemu dengan huruf hamzah yang berada di kata yang berbeda. Nah, selanjutnya Ibu tambah contoh ya, biar kita lebih paham.
Contoh selanjutnya ini di mana? Yang pertama, contoh inna a'tainakal kautsar. Ini terdapat huruf mad jaiz munfasil. Tandanya itu dapat kita lihat ada alif yang berharakat sukun sebelumnya berharakat fathah, kemudian bertemu dengan alif berada dalam kata yang terpisah. Kemudian begitu juga dalam contoh yang kedua. Di sana terdapat huruf mad yang bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Bacanya itu juga sama, 2,5 alif atau 5 harakat. Bacanya fala uqsimu bisyafaq. Nah, kira-kira seperti itu. Dan silakan kepada anak-anak semua untuk mencatat dalam waktu 5 menit. Semuanya mencatat ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin salah satu dari siswa-siswa Ibu untuk menjelaskan apa itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Saya Ya, silakan Akrama. pelajaran ini yaitu yang pertama tentang mata ini. Hurufnya ada 3, yaitu waw, alif, ya. Sedangkan panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harakat. Yang kedua yaitu mad wajib muttasil, yaitu jika mata ini bertemu hamzah yang berharakat fathah, damah ataupun kasrah dalam satu kata yang bersambung. Panjangnya yaitu 2,5 alif atau 5 harakat. Selanjutnya mad jaiz munfasil, yaitu jika mata ini yang bertemu dengan hamzah yang berada di kata lain setelahnya. Panjangnya yaitu 2,5 alif atau 5 harakat. Nah, bagus. Benar yang disampaikan oleh Akrama tadi. Apakah masih ada dari siswa Ibu semuanya yang ingin menambahkan? Cukup, Bu. Ya, kita rasa dia tadi sudah mewakili ya dari pembahasan kita pada hari ini. Dan sepertinya anak-anak Ibu semua sudah paham dengan materi kita hari ini, maka kita lanjut kepada aktivitas kelompok. Di sini Ibu akan membagi 2 kelompok. Kelompok pertama, Fadilah Rahmah dengan Akrama Idal Putri. Kelompok kedua, Radiatul Maghfirah dengan Febi Nurul Azmi.
Silakan kepada masing-masing kelompok untuk merapatkan tempat duduknya. Nah, silakan buka surah Ad-Duha. Kemudian setiap kelompok wajib untuk mencari masing-masing 3 contoh dari mat-mat yang telah kita pelajari di sana. Di sini kita telah mempelajari 3 macam mat tadi. Jadi jumlah mat yang dibuat itu ada 15 contoh. Ibu kasih dengan durasi waktu 5 menit. Silakan memanfaatkan waktunya dengan baik. Nah, gimana? Semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sekarang kita kumpul ya. Sudah 15, kan? Sudah, Bu. Baiklah, ini akan Ibu nilai, kemudian minggu depan Ibu bagikan hasilnya ya. Baik, Bu. Nah, sekarang silakan duduk ke tempat masing-masing lagi seperti semula. Karena anak-anak Ibu telah selesai semuanya dan materi yang kita sampaikan pada saat kesempatan kali ini juga telah selesai. Setelah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.